Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan sabdanya. Marilah kita berdoa. Bimbinglah kami dengan firman dan Roh Kudus. Beri kami hikmat-Mu Tuhan, supaya kami mengenal Tuhan dengan benar dan mengasihi dengan limpahnya. Berikan kami petunjuk, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sesehari, dan nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Kristus, firman kehidupan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19 yang menyatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang anak muda yang berjualan di toko di mana dia bekerja. Dan toko itu menjual beras. Kebetulan saya membeli beras di toko tersebut. Dan pasti saya berkomunikasi dengan anak muda itu. Tiba-tiba anak muda itu batuk, dan saya langsung sensitif menoleh kepadanya. Ternyata dia tidak pakai masker. Jadi dia melayani pembeli, ada 2 pembeli, dia tidak pakai masker. Saya katakan, waduh mas, kamu kok nggak pakai masker? Kamu batuk lagi. Nanti kita bisa ketularan batukmu. Ini kan lagi musim-musim corona atau COVID-19. Kamu kan jualan, kita bisa kena batukmu. Dan dia mengatakan kepada saya, kan saya nggak kemana-mana Bu, saya kan cuma di sini. Tapi kamu nggak pakai masker dan kamu batuk. Kamu harus pakai masker. Dia menjawab saya lagi, Bu, kalau Tuhan tentukan kita mati sekarang, ya kita mati Bu, gitu. Tuhan itu kan maha kuasa Bu. Kita bisa mati di kamar mandi, bukan hanya karena corona. Dan kalau kita mau mati, dengan keadaan apapun kita bisa mati. Langsung saya geleng-geleng kepala. Mengapa saya geleng-geleng kepala? Orang ini tidak mau menerima nasihat, rupanya tidak bisa dinasehati. Tambah lagi jawaban-jawabannya pakai nama Tuhan. Sudah menolak nasihat, standar secara umum di pandemi COVID-19, terus dia pakai nama Tuhan. Dengan menolak memakai masker dengan alasan, kan saya nggak kemana-mana, saya cuma di toko saya gitu. Siapa yang tidak tahu bahwa saat ini adalah saat di pandemi COVID? Tuhan juga tahu kan? Tapi kita harus punya prinsip, tidak boleh menularkan penyakit kepada orang lain, dan kita sendiri tidak tertular penyakit tersebut. Itu yang membuat saya geleng-geleng kepala. Atas nama Tuhan, dia memikirkan dirinya sendiri. Jadi selalu membantah dan selalu menolak nasihat. Saya sudah 2 kali menganjurkannya, tapi dia senyum-senyum dan katakan di kamar mandi juga orang bisa mati di kamar mandi. Tuhan itu maha kuasa, mati di mana aja juga bisa gitu. Nah, siapa yang tidak tahu itu? Tapi persoalan kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain itu karena kita takut akan Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dan saya mengatakan, kalau begini saya lebih bagus mengambil langkah, nggak usah lagi beli beras di tempatnya, karena saya bisa tertular juga akhirnya, atau kita nggak tahu kita OTG dan bisa menyulitkan orang lain. Bisa jadi seperti itu.
Rupanya bahwa tidak semua orang suka dinasehati. Mungkin tidak terbiasa menerima nasihat. Tidak semua orang peduli terhadap keselamatan orang lain. Jadi cenderung sayang dirinya, pikirkan dirinya, perhatikan dirinya sendiri, dan tidak peka terhadap kepentingan, keselamatan orang lain. Dunia ini sudah menjadi lebih berat dengan banyak pergumulan-pergumulan di pandemi COVID-19. Fenomenanya adalah banyak orang berjalan sekarang memakai pikirannya sendiri, memakai pengertiannya sendiri, tidak mau memperhatikan nasihat, tidak mau memperhatikan ajaran. Rupa-rupanya bisa jadi tidak terbiasa mendengar nasihat. Jadi atau terlalu banyak mendengar nasihat sehingga anti dinasehati. Mari kita perhatikan firman Tuhan dari Amsal pasal 1 ayat 8 hingga 19 yang menjadi perenungan di hari Minggu ini yang kita dengarkan melalui live streaming di rumah-rumah kita maupun kita beribadah di gereja, di rumah Tuhan di mana kita hadir. Amsal mau menasihati untuk kita dibekali oleh kebenaran firman Allah, cakap menjalani hidup ini. Dan nasihat-nasihat serta ajaran-ajaran Amsal bukan sembarang nasihat, bukan sembarang ajaran. Pembacaan yang baru kita dengarkan tadi merupakan pernyataan bagaimana kita menghindari orang jahat. Jadi jangan dekat kepada orang-orang yang fasik atau orang-orang yang jahat, orang-orang yang bebal. Jangan berkawan dengan mereka. Dan kita diberikan tanda atau ciri-ciri orang-orang yang jahat, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih dikatakan jahat lagi kalau pakai nama Tuhan untuk kepentingan-kepentingan diri sendiri. Dan tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan orang lain. Di dalam tradisi Israel, orang tua Yahudi sadar sekali ada privilege dari Allah bagi mereka untuk membina, mengajari generasi-generasi muda. Ada bersama-sama dengan generasi-generasi muda, anak, cucu, keturunan mereka turun-temurun. Setiap orang tua sadar peran mereka satu-satunya, dan peran mereka di berbagai bidang adalah menyatakan kebenaran firman Allah, ajaran kebenaran Allah, nasihat-nasihat di dalam Tuhan kepada generasi-generasi muda, supaya anak-anak keturunan turun-temurun sungguh-sungguh mentaati Allah dan melakukan kehendak Allah dengan sukacita, apapun tantangannya dan sesulit apapun kehidupan yang dihadapi. Kalau kita lihat di ayat 8 dan ayat yang ke 10 dan 15, di situ dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu." Dan nasihat lebih konkretnya di ayat 10 dan 15. "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Di 15, "Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka." Ini adalah nasihat-nasihat yang sangat konkret. Nasihat orang tua terhadap anak-anak yang mereka kasihi, yang mereka cintai, supaya anak-anak itu punya yang namanya ketahanan, kekuatan, kecakapan untuk menghadapi berbagai godaan, tantangan dan ancaman yang bisa menyeret dan menjerumuskan anak-anak muda untuk hancur dan larut ke dalam kejahatan.
Dan nasihat Amsal yang digambarkan dari orang tua, ayah dan ibu, membimbing anak-anak atau generasi muda memang sangat perlu, karena anak-anak muda perlu bimbingan, perlu didikan, perlu ajaran. Selain itu juga, nasihat yang disampaikan membuat anak-anak muda paham apa tujuan kehidupan, mengerti dan memahami dengan benar apa itu harapan-harapan Allah dalam hidup mereka. Rahasianya adalah orang tuanya juga harus takut akan Tuhan, sangat menghormati Tuhan dan mencintai Tuhan. Jadi nasihat, ajaran disampaikan karena rasa hormat pada Tuhan dan karena kasih kepada Tuhan. Anak-anak merasakan dua hal itu. Nasihat Amsal bukan hanya nggak boleh membunuh, jangan merugikan orang lain. Nasihat Amsal bukan semata-mata jangan merampok atau merampas hak orang lain. Dan jangan serakah, bukan hanya itu. Bukan hanya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tetapi Amsal syarat dengan peletakan dasar-dasar prinsip-prinsip kebenaran. Setiap orang yang mendengarnya dan membacanya paham dasar prinsipnya, yaitu takutlah akan Tuhan, hormatilah Tuhan, kasihilah Tuhan. Itu akan membuat kita mampu untuk mengaktualisasikan diri di berbagai keadaan dengan dua fokus. Ini adalah bukti saya mengasihi Allah, dan ini adalah bukti saya peduli dan mengasihi sesama. Rumah kita di stay at home di masa pandemi ini, rumah kita, meja makan kita, atau saat kita duduk di ruang tamu, di taman, kita duduk di meja makan atau di dapur, apakah yang kita percakapkan? Apakah yang kita komunikasikan? Mungkin berbaring di ruang kamar bersama dengan anak dan cucu. Apakah yang kita katakan? Apakah kita menasihati atau mengajari dengan bertanya kepada mereka apa yang mereka gumulkan, apa yang mereka butuhkan, atau men-sharekan cerita-cerita kita sebagai simbol atau wujud kita takut Tuhan, menghormati Tuhan, sehingga opa omamu, papa mamamu mengakui dan kau saksikan kami hidup di jalan Tuhan. Itulah yang harus disampaikan. Bagaimana firman Allah itu bukan hanya di mimbar, tetapi firman Allah itu turun dan hadir di rumah-rumah. Karena di dalam keluarga firman Allah dipercakapkan. Rumah menjadi rumah pengajaran kasih. Itu perabot rumah yang berharga. Rumah adalah tempat kita melatih diri untuk berperilaku kasih, penghormatan, dan kepedulian. Iman yang kuat dan teguh, pengharapan sebagai sauh yang kokoh dan kuat. Dan kita melatihnya bukan di mana-mana, tetapi di dalam rumah kita. Jadikan rumah menjadi pusat pengajaran kasih. Dan pelatihan-pelatihan secara konkret dan menjadi teladan yang dapat dilihat oleh mata dan direkam di dalam ingatan tentang ketaatan kepada kebenaran Allah. Kita boleh membahas dampak-dampak kejahatan. Bagaimana perilaku orang yang jahat dikatakan di ayat 18 dan 19. Mereka menghadang darahnya sendiri dan mencintai nyawanya, mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Jadi membunuh orang, merusak kehidupan, merampas hak orang lain dan bersikap serakah.
Itu sangat tidak manusiawi. Ajarkan semua hal yang menjadi tantangan dan problematika kehidupan itu harus dibicarakan di rumah. Saya ingat nasihat papi saya almarhum. Waktu saya masih remaja, saya menolak nasihat itu dalam hati saya. Karena dikatakan begini, kan kamu mau kuliah, jauh dari papi sama mami. Nanti kalau kamu diajak teman-temanmu minum atau apa, kamu jangan ya minum minuman yang ditawarkan temanmu. Saya bingung gitu. Kenapa Pi? Kenapa gitu? Ya kita kan gak tahu kalau nanti minuman itu dikasih apa-apa, nanti kamu bisa susah, katanya gitu. Saya gini, kolot amat sih gitu. Masa iya, kan teman kita semua baik gitu. Tapi saya pikirkan nasihat itu, benar juga ya. Orang tuh bisa meracuni orang kalau kita tahu di minuman itu ditaruh apa-apa. Ya saya menyimpan saja nasihat itu di dalam hati. Di semasa saya kuliah, ya saya pegang nasihat itu. Ada nasihat-nasihat yang lain dari ibu saya. Kalau bicara dengan teman lawan jenis, kalau kamu kuliah, jangan pegang pahanya ya. Kamu juga gak boleh dipegang-pegang sini kamu, katanya. Lalu saya gini, kenapa sih gitu? Kan bercanda sama teman pegang pahanya, pegang pundaknya kan gak apa-apa gitu. Tapi saya pikir-pikirkan lagi, bener juga ya mami saya atau ibu saya. Kalau kita begitu terus keterlanjuran, nanti kita bisa nggak kudus hidup kita. Dan banyak kali nasihat-nasihat orang tua harus kita pikirkan. Ada nasihat juga yang sangat indah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dikatakan oleh almarhum papi saya, kamu kalau bertindak, kamu harus memperhitungkan segala sesuatu. Memutuskan segala sesuatu, kamu harus dengar firman Allah. Pakai menjadi prinsip dan landasan hidup. Apa yang dikatakan? Jangan buang mutiara ke mulut babi. Saya tahu itu ada di Injil, lalu saya pikir-pikir, siapa babinya? Siapa mutiaranya? Apa sih maksudnya Pi? Gitu kan saya. Ya kamu pikirlah, suatu ketika kamu akan mengerti. Saya cuma bilang seperti firman Tuhan, jangan buang mutiara ke mulut babi. Papi cuma mau bilang itu. Sekarang kamu gak ngerti, tapi suatu hari kelak kamu akan mengerti. Berikan nasihat, siapkan anak-anak untuk tidak menolak nasihat di jalan Tuhan. Itu berarti dekati dengan kasih, dekati dengan rasa hormat kepada Allah. Itu pintu masuk untuk mengubahkan kehidupan setiap orang. Karena otak ini tidak hanya harus diisi dengan pengetahuan, tetapi dia harus mencerdaskan untuk sampai turun ke hati, sampai kita menemukan makna. Sumber hikmat terbesar adalah takut akan Tuhan. Kebenaran hikmat itu didapat dari kita membaca firman Allah. Jadi buat rumah sebagai rumah pengajaran kasih dan kebenaran Allah. Percakapkan di dalam rumah untuk kita hidup berdasarkan kebenaran Tuhan, memperbaiki kelakuan berdasarkan kebenaran Allah. Baik papa, mama, opa, oma, anak-anak, semua punya standar utama, yaitu hikmat Allah di dalam Alkitab. Terpujilah Kristus yang memberkati rumah tangga kita dan persekutuan kita sebagai umatnya. Amin. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu.
dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu, dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan